garing-garingan lagi sama kita. Ya, kita masuk ke garing yang berikutnya seperti janji sebelumnya ya. Bahwa kita mau garing soal soft news. Soft news. Gimana caranya kalau skripnya itu soft news? Ya sebetulnya nggak harus ada skrip sih ya. Intinya adalah penyampaiannya tuh ringan, santai, casual. Beda dengan yang sebelumnya. Oke. Langsung ke skrip berarti ya. Oke. Kalau aku biasanya soft itu senyum. Go! Menunggu penerbangan pesawat memang kadang membosankan. Tapi di bandara ini, traveler bisa berenang di Infinity Pool. Bandara Internasional John F. Kennedy menawarkan kegiatan seru untuk traveler yang menunggu pesawat. Ada kolam renang tanpa batas di rooftop hotel TWA baru di Terminal 5. Pemandangan landasan pacu pun tersuguhkan dengan ciamik. Uniknya, meski terbuka, kolam ini akan selalu bersuhu 35 derajat Celcius, sehingga memberikan sensasi menyegarkan di musim panas dan menghangatkan selama musim dingin di New York. Ukurannya pun cukup panjang, yaitu 19 meter. Jangan khawatir, dengan kebisingan lalu lintas, Jangan khawatir dengan kebisingan lalu lintas pesawat. Area kolam ini sangat sepi kok. Oke, good. Ya sebetulnya kan nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek ya. Iya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Intonasi tuh. Cuman bosannya nggak kalau yang kayak tadi? Enggak sih, enggak. Tapi ada yang lebih tepat gitu ya, ada tepat yang lebih. Enggak ya? Ya, tapi ini pilihan ya. Nanti biar teman-teman kira-kira cocoknya yang mana gitu ya. Aku coba komen dong, komen ya. Iya, komen ya. Dong, tepat nggak sih intonasi? Tim Gustaf, tim Putri ya. Oke. Coba kamu. Oke. Menunggu penerbangan pesawat memang kadang membosankan. Tapi di bandara ini, traveler bisa berenang di Infinity Pool. Bandara Internasional John F. Kennedy menawarkan kegiatan seru untuk traveler yang menunggu pesawat. Ada kolam renang tanpa batas di rooftop hotel TWA baru di Terminal 5. Pemandangan landasan pacu pun tersuguhkan dengan ciamik. Uniknya, meski terbuka, kolam ini akan selalu bersuhu 35 derajat Celcius, sehingga memberikan sensasi menyegarkan di musim panas dan menghangatkan selama musim dingin di New York. Ukurannya pun cukup panjang, yaitu 19 meter. Jangan khawatir dengan kebisingan lalu lintas pesawat, area kolam ini sangat sepi kok. Kalah. Enggak dong. Nyerah. Kalah. Jadi kalau bedanya ya sama hard tuh kan, hard tuh kita apa ya, kalau kita terlalu tinggi, itu kesannya apa sih, annoying banget gitu misalnya ya. Nggak pantas juga misalnya. Nggak pantas bener, berduka gitu kan, iya. Bencana. Kalau kita bawainnya kayak tadi, nggak pas. Kok kayak nggak punya empati gitu presenternya kalau kita bawainnya kayak gitu. Nah kalau yang kayak gini, soft gitu ya, skripnya santai, ringan, kita bisa pakai intonasi yang lebih tinggi dari mi. Kan kemarin kita belajar do re mi ya. Kalau yang hard news itu do re mi aja, mentok do re mi. Mi fa sol la si do gitu. Oh, ini bisa lebih tinggi. Dan kamu sudah menggunakan itu tadi. Udah ya? Iya, kamu udah tinggi banget. Dan itu oke, nggak apa-apa. Gitu. Nggak annoying? Enggak sih, enggak. Nah bicara soal intonasi dan speed gitu, kalau speed yang kayak soft tuh kan lebih cepet ya gitu. Jadi aku nutupin, jadi teman-teman aku nih cadel ya gitu, cadel dan tapi udah belajar gitu gimana cara nutupinnya gitu. Iya, tapi R-nya kedengeran. R ya. Agak samar aja kalau speednya dipadukan. cepet, iya speednya cepet, intonasinya dibedain. Tapi ya itu kalau baca agak hard terus ketemu yang susah-susah kayak S, kayak R gitu. Jadi ada tekniknya sebenarnya. Jadi kalau R gitu, itu lidah kita tuh dikatasin gitu, R gitu, R. Dulu jadi lidahnya dikatasin ke langit-langit mulut, iya. Ditempelin ya? Ditempelin. Tempelin ke langit-langit. Karena kalau dulu kan L gitu, nggak ke atas gitu kalau cadelnya gitu. Itu kalau lidahnya tidak dikataskan. Iya. Jadinya? Jadi R. L. L Gitu. Jadi mungkin karena kebiasaan juga ya kan, namanya anak kecil kan kalau mau ngomong kan awal-awal susah ya, jadi sesebutnya aja gitu. Terus kalau S gitu, kalau dulu aku ngomong S gitu, S lidahnya keluar harusnya nggak boleh. Harusnya S gitu, S ya kan. R sama D. Nah D juga sama R. Lidahnya tambah D gitu. Lidahnya harus D. Tadinya kan D.
D. Ya, ada bedanya kan? D. Orang yang cadel dengan D sama D gitu. Iya, jadi D itu lidahnya juga harus nempel ke atas ya. Iya. Jadi D. 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 Nah, D. R. R gitu. Jadi bukan L. Jadi kebantu. Cuman ya gitu kalau baca yang intonasinya agak hard gitu kan, karena kan speednya juga nggak boleh terlalu cepet banget kayak tadi gitu. Jadi kadang-kadang suka kedengeran ya. Atau kalau adrenalinnya naik. Oh iya betul. Adrenalinnya tuh kadang-kadang, nah itu nggak bisa kontrol. Atau kadang-kadang aku suka susah ngontrol logat juga gitu kan, karena dulu aku di company gitu kan, sering dengar padahal nggak bisa ngomongnya, tapi karena sering dengar logatnya jadi pas adrenalinnya naik logatnya suka ke bawah-bawah gitu. Oh iya betul, juga kadang ke bawah ya. Iya kan, belum ditambah cadel yang nggak ada yang ngebenerin juga kan. Kalau trainer kan ya terserah trainer yang mau ngomong apa, nggak ada yang ada yang ngebenerin. Nah teman-teman, gitu. ini kaitannya dengan artikulasi ya. Artikulasi itu penting banget, dan kita bisa belajar misalnya dengan huruf vokal dulu gitu ya. A, I, harus 3 U, jari ya katanya lebar ya. E, A, O gitu. Jadi memang itu harus dilakukan. Kadang-kadang kita suka agak males ngebuka gitu ya. O, U, E gitu ya. Harusnya E, O, U, I, A gitu. Jadi kadang suka ada orang yang jangan gitu deh, kan kita kan negor juga gitu kan. Juga kelihatan kali harus gitu. Nah sebetulnya itu yang kadang-kadang jadi kebiasaan nggak sih? Suka jadi kebiasaan. Jadi kalau saya di kampus gitu ya, kalau ada mahasiswa presentasi, kadang-kadang nemu yang kayak gitu. Kayak kebiasaan. Buka dong mulutnya, buka gitu. Nah kalau udah huruf vokalnya udah paten, udah bagus ngomongnya, maka produksi berikutnya yang harus kita latihan adalah produksi huruf yang lainnya. Seperti tadi yang suka jadi salah-salah tuh, misalnya S, R gitu ya, L, terus D, F yang suka kebalik sama P. Orang Sunda. Panta gitu ya. Pantai. Propaganda. Putri. Gustaf. Nah itu juga penting banget, dan kalau kita gunakan dengan kalimat yang panjang itu akan membantu kita juga dalam memastikan bahwa setiap yang kita omongin tuh tepat. Iya, gitu. Satu lagi sebetulnya ada yang jadi problem yang aku suka temuin ya, yaitu suka ada yang kalau ngomong angka itu nggak lengkap. Oh iya. Misalnya gini, misalnya 45 itu mereka malah ngomongnya 45. 6. Terus 8 kali aja kali. 8 kali deh gitu misalnya. Harusnya 8. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 juga suka gitu. 6. Ya kurang 6. Ya. 7, 8, 9. Jadi yang suka problem tuh biasanya ada di 6, 4, sama 8. Tapi kan itu biasanya karena logat daerah, kayak orang Betawi. Ya problemnya nggak boleh dong, kayak itu. Problemnya adalah kata itu harus diucapkan dengan benar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Ngilangin logat gimana caranya? Logat tuh, waduh, logat tuh macam-macam. Yang kita temuin tuh yang agak sulit tuh Jawa, terus Indonesia Timur ya, agak susah ya. Iya, logatnya. Betul. Ya Sumatera juga ada ya, Sumatera, susah ya. Mungkin kita nanti khusus kali ya. Lagi. supaya bisa kita lebih detail aja ngobrol ya. Iya, oke. Oke, kalau gitu sampai ketemu di garing berikutnya.